Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Nah, pada siang hari ini kita akan mempelajari materi mengenai sistem gerak, gerak benda dan makhluk hidup. Ikut penjelasan yang akan Ibu jelaskan. Konsep gerak. Nah, kalian tahu nggak bagaimana suatu benda dapat dikatakan bergerak? Nah, ya, benda dapat dikatakan bergerak jika mengalami perubahan posisi dari suatu titik acuan dan pada benda yang bergerak akan melalui suatu lintasan tertentu. Nah, pada lintasan dapat berupa lintasan yang lurus, melingkar, atau parabola, ataupun tidak beraturan. Selanjutnya yaitu gerak lurus. Perbedaan pada makna antara jarak dan perpindahan. Pada jarak merupakan suatu panjang lintasan yang ditempuh, sedangkan pada perpindahan merupakan jumlah lintasan yang ditempuh dengan memperhitungkan posisi awal dan posisi akhir benda. Ataupun dengan kata lain, perpindahan merupakan jarak lurus resultan dari posisi awal sampai posisi akhir. Selanjutnya yaitu gaya. Gaya merupakan suatu tarikan atau dorongan. Pada gaya dapat mengubah bentuk, arah, dan juga kecepatan benda. Gaya sendiri dapat dibagi menjadi dua, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Nah, pada gaya sentuh merupakan suatu gaya yang bekerja pada benda melalui sentuhan langsung terhadap benda tersebut, atau gaya yang titik kerjanya bersentuhan dengan benda. Pada gaya sentuh dibagi menjadi gaya otot, yang merupakan gaya yang ditimbulkan oleh koordinasi otot dengan rangka tubuh. Misalnya, seseorang yang hendak memanah dengan menarik mata panah ke arah belakang. Yang kedua yaitu gaya gesek. Nah, pada gaya ini merupakan gaya yang diakibatkan karena adanya dua buah benda yang saling bergesekan. Pada gaya gesek ini selalu berlawanan arah dengan gaya yang diberikan pada benda. Misalnya yaitu gaya gesekan antara meja dengan lantai. Selanjutnya yaitu gaya tak sentuh, yang merupakan suatu gaya yang tidak membutuhkan sentuhan langsung dengan benda yang dikenai. Misalnya seperti saat kita mendekatkan ujung magnet batang dengan sebuah paku besi. Selanjutnya yaitu hukum Newton. Hukum Newton dibagi menjadi hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Pada hukum 1 Newton, Newton merumuskan sifat inersia benda ke dalam rumusan. Nah, pada hukum 1 Newton ini menyatakan bahwa benda yang mengalami resultan gaya bernilai 0 akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan. Newton menyatakan bahwa sifat inersia benda yang tidak mengalami resultan gaya akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan. Misalnya yaitu pada saat kita berada di dalam sebuah mobil yang sedang melaju kencang, kemudian direm mendadak, maka badan kita akan terdorong ke depan. Selanjutnya yaitu hukum 2 Newton. Pada hukum 2 Newton ini berbunyi bahwa percepatan gerak sebuah benda berbanding lurus dengan gaya yang diberikan, tetapi berbanding terbalik dengan massanya. Nah, pada hukum 2 Newton dapat dirumuskan menjadi A sama dengan sigma F dibagi M, atau sigma F sama dengan M kali A. Contoh dari hukum 2 Newton ini yaitu saat kita memindahkan meja yang ringan akan lebih cepat dibandingkan saat memindahkan lemari yang berat. Dan pada saat itu kita menggunakan besar gaya dorong yang sama. Nah, hal ini dapat disebabkan karena pada massa meja yang lebih kecil dibandingkan dengan massa lemari, dan pada massa berbanding terbalik dengan percepatan benda. Maka semakin kecil suatu massa benda, maka akan semakin besar percepatan benda tersebut. Selanjutnya yaitu hukum 3 Newton. Pada hukum ini yaitu ketika benda pertama mengerjakan gaya atau F aksi pada benda kedua, maka pada benda kedua tersebut akan memberikan gaya atau F reaksi yang sama besar ke benda pertama tetapi berlawanan arah, atau F aksi sama dengan F reaksi. Nah, jadi pada gaya aksi reaksi selalu bekerja pada dua benda yang berbeda dengan massa atau besar yang sama, misalnya yaitu pada peristiwa orang yang sedang berenang. Terima kasih.